Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang apa saja yang harus teman-teman lakukan saat pohon anggur teman-teman ini berhasil berbuah ya, atau sudah menjadi beri yang ukurannya ini sudah lumayan besar. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini menurut saya pembahasan yang cukup ada bobotnya sedikit teman-teman ya, karena memang pembelajaran ini juga saya dapatkan dari para senior pengangguran yang sering saya kunjungi ya. Ya, sebelum lanjut saya hari ini sebenarnya lagi melakukan penjarangan beri ya. Ini adalah anggur trans saya yang saya jarangi cukup banyak ya, karena memang buahnya sudah mulai saling berdekatan lagi ya. Ya, jadi untuk tujuan penjarangan beri itu agar berinya ukurannya bisa maksimal atau sama besarnya teman-teman ya. Jadi untuk tujuan dari penjarangan tentu saja itu agar memaksimalkan ukuran beri, kemudian agar sirkulasi udaranya bisa lancar, kemudian bisa kita hindari kelembaban sehingga bisa mengurangi resiko terkena serangan jamur. Ya, kembali lagi ke topik utama daripada pembahasan kita pada hari ini. Yang ini juga hasil belajar saya dari para senior-senior pengangguran baik di Banyumas, Bumiayu, Cilacap, dan juga Banjarnegara yang selama ini saya kunjungi ya. Makanya di channel ini saya selalu bilang mari belajar bersama, karena di sini juga saya masih belajar, banyak sekali hal yang masih saya pelajari. Namun kalau sudah saya dapatkan dari para senior pengangguran dan saya anggap sudah bisa untuk saya bagikan pada teman-teman di rumah, ini insya Allah mau saya langsung bagikan pada teman-teman di rumah agar makin banyak teman-teman di rumah yang bisa mengikutinya. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini lebih kepada dimana perlakuan setelah pohon anggur ini berhasil menjadi beri seperti ini ya, atau ukurannya ini sudah dibilang cukup besar ya. Ya, jadi kalau selama ini saya hanya menggunakan pupuk lanjutannya adalah KNO3 putih dan juga Karate plus Boroni saja setelah beri set seperti ini sebenarnya boleh sih, nggak apa-apa, karena memang dari dulu pun saya menggunakan pupuk yang sama, yaitu setelah fase beri set sampai panen bahkan itu saya menggunakan KNO3 putih dan juga Karate plus Boroni, karena memang untuk KNO3 putih ini dan Karate plus Boroni ini tujuannya untuk melakukan pengisian beri ini agar cepat besar juga, dan juga untuk Karate plus Boroni juga ada kandungan kalsium dan boronnya juga ini agar tidak rontok ya. Dan itu sebenarnya berhasil teman-teman ya. Ya, namun ternyata setelah saya banyak sekali melakukan bertamu ke teman-teman pengangguran, terutama yang sudah pada senior ya, bahkan teman-teman pengangguran yang sudah 10 tahun, bahkan ada yang 10 tahun sudah bergelut di dunia pengangguran ini, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran di mana saat fase beri sudah sedikit besar seperti ini ternyata pupuknya bisa kita lanjut kepada pupuk kembali ke pupuk pertumbuhan lagi atau pupuk vegetatif lagi. Ya, jadi ternyata setelah fase beri set seperti ini pupuknya bisa kita kembalikan ke pupuk vegetatif lagi. Ya, jadi kenapa kita ini memberikan pupuk vegetatif lagi? Karena memang di fase pertumbuhan atau vegetatif ini ditunjukkan untuk memaksimalkan pembesaran daripada batang tersier dari pohon anggur itu sendiri. Ya, ini contohnya, ini cabang tersiernya ya. Ini kan cabang tersier yang sprout ya dan membawa buah. Nah, inilah yang kemudian PR kita selanjutnya memang di sini teman-teman ya. Ya, jadi tujuannya memang kita harus suburkan kembali batang tersier ini
dimana harus kita suburkan dan besarkan lagi, dimana tujuannya nanti memang untuk pembuahan berikutnya. Jadi pembuahan berikutnya dari buah anggur ini adalah nanti adalah di belakang daripada tangkai buahnya ya. Jadi nanti pembuahan berikutnya adalah kita potong di bud setelah dompolan buah ini ya. Setelah kita panen ini nanti kita buahkan lagi di belakang daripada dompolan buah anggur ini. Makanya ini kita harus mempersiapkan cabang tersier yang mau kita gunakan untuk pembuahan berikutnya dengan cara menyuburkan kembali batang tersier tersebut sehingga bisa kita masukkan adalah pupuk vegetatif kembali. Bisa kita masukkan pupuk dengan kandungan seimbang seperti NPK 16-16-16 ya. Itu juga boleh, ditambah dengan sedikit magnesium sulfat itu juga boleh. Contohnya NPK-nya 1 sendok, magnesiumnya ini setengah sendok makan. Kemudian jangan lupa untuk POC memang harus kita berikan untuk menyuburkan media tanam daripada pohon anggur ini ya, agar selalu subur. Ini selalu saya bagikan kepada teman-teman, di mana untuk POC-nya memang harus selalu kita berikan agar pohon anggur ini selalu subur. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita hanya memberikan pupuk KNO3 putih dan juga Karate Plus Boroni, ini nggak masalah. Ini sebagai contoh saja ini ya. Ini ada pohon Dickson, di mana untuk pohon ini untuk pupuknya ini hanya menggunakan AB mix saja setiap hari. Kemudian untuk POC-nya juga saya berikan juga ya. Ini di antara midweek sekitar hari Rabu atau Kamis. Ya, ini contohnya saja karena ini menggunakan pupuk AB mix, di mana di masa pertumbuhan dan di masa pembuahan ini hanya menggunakan AB mix. Bisa teman-teman lihat ini untuk batang tersiernya ini selalu subur dan selalu besar. Maksudnya karena memang ini mengandung unsur hara yang memang dibutuhkan tanaman baik di masa pertumbuhan dan di masa pembuahan, makanya untuk cabang tersiernya ini otomatis akan besar sendiri. Nah, udah sangat besar dan sangat panjang ya. Jadi tentu saja untuk membuahkan berikutnya atau melakukan pembuahan berikutnya ini kita cukup mudah, karena nanti kita hanya tinggal mundur saja di bud setelah tangkai buah ini, kemudian tinggal kita potong misal 5 bud setelah dompolan buah ini, insya Allah akan membawa buah lagi ya, karena memang untuk pohon ini memang menggunakan AB mix, makanya seperti itu. Namun menggunakan AB mix ataupun tidak ya ini nggak masalah sih. Ini contohnya juga ini kan menggunakan di masa pertumbuhan menggunakan NPK 16-16-16, kemudian magnesium sulfat ya. Dan di masa pembuahan atau pembungaan ini menggunakan MKP, KNO3 putih dan juga Karate Plus Boroni. Namun selama ini saya selalu membagikan video pada teman-teman, di mana untuk pemupukannya setelah menjadi berry ini biasanya saya menggunakan hanya KNO3 putih dan Karate Plus Boroni. Namun ini ada sedikit tambahan buat teman-teman di rumah agar nganggurnya ini semakin bagus lagi atau semakin banyak yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan ilmu ini memang saya dapatkan dari para senior-senior pengangguran yang saya kunjungi. Makanya sekarang saya bagikan kepada teman-teman di rumah, di mana memang kita harus menyiapkan batang setelah buah ini agar tersier ini kembali membesar. Syukur-syukur juga nanti besar juga ya, besar dan warnanya juga coklat seperti pada saat kita pruning pembuahan. Memang tujuannya itu sih teman-teman ya. Jadi dengan kita memberikan pupuk vegetatif kembali setelah buah anggur ini ukurannya berry seperti ini, besar seperti ini sudah bisa kita lakukan. Dan ini nggak masalah teman-teman ya. Ini saya ambil contoh untuk trans ini juga sedang saya lakukan pupuk kembali ke vegetatif lagi, dan alhamdulillah aman hasilnya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah. Ini sudah masuk ke minggu ke-3 dari pengaplikasian pupuk vegetatif, dan ini hasilnya nggak masalah, berarti memang nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi inilah manfaatnya saya sering berkunjung pada teman-teman pengangguran senior ya, agar
saya juga mendapatkan banyak sekali wawasan dari pengalaman mereka selama ini menanam anggur. Dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi pengalaman yang saya dapatkan dari teman-teman pengangguran yang sudah pada senior ya, dimana pada saat sudah berry set dan ukuran berinya sudah besar, ini bisa kita kembalikan ke pupuk vegetatif, dimana tujuannya memang untuk membesarkan batang tersier yang sedang berbuah ini agar batang tersiernya kembali besar dan juga but-butnya juga nanti juga akan besar ya. Ya nanti intinya setelah 15 daun setelah buah ini bisa kita tahan ya untuk melakukan axle break untuk membesarkan batang tersier ini. Kemudian tugas kita juga menyuburkan daunnya tentu saja ya. Makanya yang diberikan bisa NPK 16-16-16 dan juga magnesium sulfat. Karena kalau kita buahkan di but sebelum buah, ini larinya biasanya hanya ke foundation pruning. Jadi biasanya memang tidak membawa buah karena nutrisinya memang sudah habis di but pembuahan ini. Ya, jadi itulah teman-teman ya yang mau saya bagikan pada teman-teman di rumah, karena saya sudah mengaplikasikannya juga dan hasilnya bagus, makanya berani saya bagikan pada teman-teman di rumah. Jadi kalau sudah fase berry set ya, ukurannya sudah mulai besar, ini bisa teman-teman kembalikan ke pupuk vegetatif saja. Ya, namun di awal-awal berry set ini bisa teman-teman tambahkan KNO3 putih dan Karate plus boroni saja, karena memang untuk melakukan pengisian berinya ya ini cukup 1-2 aplikasi saja, nanti juga sudah besar-besar ya untuk berinya. Kemudian nanti teman-teman bisa lanjutkan ke pupuk vegetatif kembali ya. Jadi bisa teman-teman lanjut ke pupuk NPK dan juga magnesium sulfat. Ini nggak apa-apa karena memang tujuannya selanjutnya untuk menyuburkan batang tersier setelah pembuahan ya, agar batangnya cepat besar ya, panjang dan besar, sehingga kita bisa melakukan persiapan untuk pembuahan berikutnya. Jadi mau pakai pupuk AB mix ataupun NPK ini sama saja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cara membuat pupuk AB mix, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini bisa teman-teman klik di akhir video ini. Nanti akan ada cara membuat pupuk AB mix dan juga cara membuat POC atau pupuk organik cair. Ya, sebenarnya untuk POC ini juga bisa teman-teman buat dari apa saja bisa ya. Dari urin kelinci, dari kotoran, mungkin dari kohe kambing, ini tentu saja bisa. Ya, jadi memang setelah buah ini berhasil kita dapatkan atau kita buahkan pohon anggur kita, memang tujuan selanjutnya atau PR kita selanjutnya memang mempersiapkan batang tersier untuk melakukan pembuahan berikutnya. Ya, jadi dengan kita memberikan pupuk vegetatif setelah berry set ini tujuannya agar cabang tersiernya nanti bisa besar, kemudian daunnya juga sehat kembali, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk pembuahan berikutnya. Ya, jadi buat teman-teman di rumah, jadi itu yang mau saya bagikan kepada teman-teman di rumah. Jadi kalau selama ini saya membagikan pupuknya hanya KNO3 putih dan Karate plus boroni sampai panen, itu pun nggak masalah, karena saya juga banyak sekali pohon saya dulu memang hanya menggunakan pupuk itu dan hasilnya ya memang sampai panen dan berbuah ya. Hasil buahnya pun bagus ya, sama saja. Namun dengan sedikit pembelajaran pada hari ini semoga bisa sedikit mengirit pupuk juga teman-teman ya. Karena memang pupuk vegetatif kan sejatinya lebih irit ya daripada pupuk generatif. Ya, jadi begitu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan hasil belajar saya ini dari para senior pengangguran ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran teman-teman di rumah. Ya, makanya di channel ini memang selalu saya ngajak teman-teman untuk selalu belajar bersama ya, karena saya juga sejatinya masih belajar. Jadi mari belajar sama-sama di channel Bapak Fatir Nurseri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.